Hidupnya kini menderita tanpa kamu. Penyesalan tidak akhir setelah meninggalkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Corong seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku stapel, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, hidupnya kini ya menderita tanpa kamu. Jadi penyesalan tiada akhir sedang dia rasakan teman-teman. Ya, fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud meninggalkan kamu teman-teman. Pergi meninggalkan kamu ya. Entah dia lebih memilih pihak ketiga ataupun mungkin karena keegoisannya. Yang jelas memang sebuah keputusan itu wajib diambil, harus diambil nih teman-teman. Ya nanti kita akan lihat teman-teman ya, apakah memang benar karena adanya pihak ketiga sehingga dia pergi meninggalkan kamu gitu. Tetapi melihat dari energi ini cukup menggambarkan, cukup menjelaskan bahwasanya penyesalan itu cukup terlihat nyata. Ya. Penyesalan dan keegoisan dia juga cukup luar biasa gitu teman-teman ya. Dia memiliki sebuah keegoisan yang sangat begitu besar dan kemudian penyesalannya itu juga tidak dapat dia pungkiri akan hal tersebut. Oke. Nah, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya Ten of Pentacles. Ada 10 koin. Nah, kemudian kenapa dia menyesal gitu ya? Jadi kalau melihat dari kartu kedua ini teman-teman, dan jika gue fokuskan kartu kedua ini terhadap energi kamu, ternyata kepergian dia membuat kamu menemukan sosok orang baru. Ya. Dan jika belum, semoga ya teman-teman, sosok orang baru ini tentu yang aku lihat memang energinya sangat istimewa banget. Dia sosok orang yang selama ini mungkin kamu harapkan ya pengganti dia gitu loh ya, bisa memberikan segala sesuatunya. Artinya kebahagiaan secara batinnya itu sangat penting. Dan kemudian mungkin ya secara lahir ya, oke, dari materi mungkin juga, oke. Kemudian sikapnya, kedewasaannya, kebijaksanaannya. Ya, oke, jadi memang pada intinya terlihat saat ini ataupun nanti kamu akan bahagia gitu. Ya, ketika sudah menemukan sosok pengganti dari dia, teman-teman. Nah, ini juga yang membuat si dia itu menyesal. Ya, ini faktor pertama yang terlihat di sini. Ternyata dia menyesal karena melihat kamu lebih bahagia dengan yang lain. Kamu menemukan kebahagiaan kamu yang baru dengan kehidupan ekonomi mungkin yang lebih bagus, ya. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu faktor mendasari ya, teman-teman, kehidupan dia itu penuh dengan penyesalan. Dan kemudian aku punya King of Swords ya. Raja pedang di sini, teman-teman. Nah, ternyata yang aku lihat memang di sini karena adanya faktor pihak ketiga, desakan dari pihak ketiga yang membuat dia itu harus pergi meninggalkan kamu. Kalau dikatakan ada keterpaksaan, ya ada keterpaksaan. Ya, terpaksa meninggalkan kamu. Karena tuntutan dari si pihak ketiga. Si pihak ketiga itu tidak ingin kamu terus menjalani dia menjalin sebuah hubungan ya, komunikasi terus dengan kamu teman-teman, sehingga dia mau tidak mau gitu loh ya, si dia itu benar-benar pergi meninggalkan kamu teman-teman.
ya memutuskan akses, dan bahkan mungkin ketika sudah berumah tangga, mohon maaf, dia mungkin menggugat perceraian terhadap kamu gitu. Ya. Tetapi itu tadi, kenapa si dia itu menyesali banget terhadap sebuah keputusan yang dia ambil dan pilih? Karena si pihak ketiga di sini seolah-olah memang benar-benar sangat apa ya? Kalau aku katakan sangat toksik deh, ya toksik banget. Ini juga yang membuat dia tuh menyesal. Toksik apa ya? Mungkin yang pertama, dari energi ini terlihat dia sangat egois, ya. Seakan-akan si dia itu dalam cengkraman si pihak ketiga, teman-teman. Ya, artinya semua akses kehidupan dia itu benar-benar pihak ketiga yang mengendalikan gitu loh. Ya, dan wajib bagi si dia mungkin memberikan kebahagiaan untuk si pihak ketiga tersebut. Nah, jadi aku punya Nine of Pentacles. 9 koin ini kartu yang menggambarkan ya. Ya kalau dikatakan kehidupan kamu saat ini ya sudah move on, kehidupan kamu saat ini sudah bahagia dengan yang baru, dengan yang lain. Ya ini cukup terlihat. Ketika pun mungkin kehidupan kamu belum bahagia ataupun belum menemukan pengganti ya. Tetapi secara ekonomi materi kehidupan kamu tuh lebih baik. Itu paling penting, teman-teman. Kehidupan ekonomi kamu lebih baik daripada dia. Nah, itu juga yang membuat si dia itu menyesal gitu loh. Kenapa? Ya karena bisa jadi karena kehidupan dia dan si pihak ketiga itu sudah benar-benar hancur berantakan. Ya. Nah, ini aku punya Queen of Swords. Terlihat kok dari kartu ke-5 ini, ya. Kamu berusaha untuk sabar dan ikhlas dengan segala sesuatunya. Ya mungkin karena itu tadi, kesabaran dan keikhlasan kamu yang membuat kamu mendapatkan yang lebih baik, teman-teman. Ya. Sikap kamu benar mungkin seperti itu. Kamu sudah membuang sampah pada tempatnya, teman-teman. Ya, pada tempatnya siapa? Itu untuk pihak ketiga. Jadi ibaratkan yang sama-sama sampah, sama-sama kotor. Ya. Jadi wajar ketika kehidupan mereka juga nggak bakal bahagia sih kalau aku lihat. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Eight of Wands. 8 tongkat. Melihat tentang bagaimana sih dia itu menyesali banget terhadap ya keputusan ya. Dan ketika mungkin si dia ini tadi pergi karena keegoisannya, teman-teman, maka penyesalan itu juga yang akan membuat dia itu nggak bakal pernah apa ya, mendapatkan sebuah kesempatan kembali gitu loh, teman-teman. Ya, mendapatkan kesempatan kembali mungkin ketika kamu belum bersama siapapun dan mendekati kamu, ya itu sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi kembali. Dan ketika nantinya sebuah sikap yang mungkin dia miliki karena apa, keegoisan dia, teman-teman, dia juga bakal sulit menemukan hal yang baru, energi baru, orang baru di dalam kehidupannya. Ya, karena selain dia egois, kemudian ya, kemudian dia juga tidak bisa ya terlepas dari kamu, teman-teman. Kenapa penyesalan masih memikirkan kamu? Itulah ibaratkan susah move on gitu ya. Kenapa penyesalan tadi? Nah, ini aku punya The Empress. Jadi memang yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk selalu mensyukuri terhadap segala hal yang sudah dimiliki, teman-teman. Ya, ketika sudah kehilangan baru merasakan penyesalan. Jadi seperti itu sih. Ya, melihat tentang bagaimana penyesalan ini jelas dirasakan oleh dia. Oke, dan kehidupan yang lebih baik ini akan terus kamu dapatkan loh. Ada lambang kesuburan, kemakmuran. Kemudian ada kelimpahan materi rezeki, potensi peluang kamu akan menjadi orang yang semakin sukses, kaya, itu akan terjadi. Oke? Mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.